Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahel di Seruput. Saya kembali bersama Pak Suhadi. Pak, selamat datang lagi ke Cokro, Ya, Pak. selamat datang. Ini saya punya alasan yang kuat kenapa selalu mengundang Pak Suhadi sebagai narsum kalau berbicara tentang aspek hukum ya, isu-isu hukum terkait, khususnya terkait kasus Roy Suryo CS. Ya. Ini bukan hanya karena Pak Suhadi itu pakar hukum dan pengacara yang bisa menjelaskan dengan bahasa bayi gitu ya soal kasus ini. Tapi juga Pak Suhadi ngikuti kasusnya sejak awal gitu Pak ya. Dan Pak Suhadi adalah ketua THMP, ya. Tim Hukum Merah Putih. Itu ada di logonya di baju yang beliau pakai ini. Ini yang konsisten mendukung Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, dan bagian dari hubungannya dekat lah dengan Pak Jokowi gitu. Jadi ini penting lah untuk kita mengundang Pak Suhadi terus gitu. Dan terima kasih Pak selalu bersedia hadir ke Cokro. Ini saya mau bicara tentang perkembangan terbarunya Pak. Jadi kemarin kuasa hukumnya Roy Suryo CS dan Refli Harun kan datang ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Terus pokoknya sudah diterima lah berkasnya. Bukan disetujui loh ya, diterima ya. Gitu. Terus narasi dia adalah bahwa ini dia pengen supaya ada 3 kelompok yang tidak terkena kriminalisasi. Tuh. Akademisi, peneliti, dan aktivis katanya. Ya. Jadi dia memasukkan Roy Suryo CS ini dalam kategori itu gitu. Jadi seakan-akan yang terjadi sekarang itu Pak Jokowi memakai tangan negara dalam hal ini hukum atau apa gitu, aparat hukum untuk mengkriminalisasi gitu. Itu narasinya. Iya. Nah, kejam ya, kejam. Kejam sekali gitu. Nah, tapi yang juga tidak kalah menarik Pak, ini komposisi orang kuasa hukumnya Pak. Iya. Hozinuddin kemana? Iya. Gitu. Hilang ya? Hilang iya. Kemarin nggak hadir juga di saya lihat kayaknya nggak hadir dia di MK itu. Ya. Apakah memang dia sudah out, sudah di depak gitu ya? Karena kalau kita lihat narasi Hozinuddin itu kan karena dia kan mantan HTI ya, aktivis Islam garis keras yang narasinya tuh jihad lah gitu. Ya. Jadi kayaknya kalau bahkan Roy Suryo CS masuk penjara pun bagi dia nggak masalah gitu loh. Yang penting hebohnya. Yang penting hebohnya dan dianya gitu loh. Betul. Jadi sementara kalau Refli ini kayaknya slow, iya dan juga kayaknya pengen yaitu narasinya kriminalisasi macam-macam gitu. Dan tidak pernah menyinggung pasal tentang pengeditan. Iya, 32 dan 35. 32 dan 35 yang Pak Suhadi sering sebutkan juga di Cokro TV sebagai bagian justru penting dari kasus ini. Iya. Gitu. Jadi gimana nih Pak Suhadi kita melihatnya? Mungkin dari soal pergantian timnya dulu deh, dari Hozinuddin ke Refli. Ya. Pak Suhadi ngelihatnya gimana itu? Berkaitan dengan penggantian tim ya, karena memang juga kalau dilihat dari beberapa persoalan yang saya amati ya terkait di kubunya Roy Suryo itu memang sudah agak berbeda. Karena yang paling banyak menonjol, yang paling banyak hadir, yang paling banyak bicara berkaitan dengan masalah isu-isu ini, itu kan sekarang digawangi oleh Refli Harun. Yeah. Nah, terkait bagaimana dengan Hozinuddin yang selama ini gencar dan kita tahu itu adalah daihatnya pembelanya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Barangkali yang saya lihat, kita kan melihat kancah masalah hukum di Indonesia itu kan berbeda dengan di luar. Ya. Karena mungkin ya di sini disadari oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ini udah nggak tertolong lagi. Oh, oke. Okay. Iya dong, udah nggak terselamatkan lagi. Jadi kalau seandainya ya Hozinuddin, maaf kalau dugaan saya salah, ya itu tetap dipakai, tetap menjadi garda terdepan dalam membela Roy Suryo dan kawan-kawan. Satu, ini sangat tidak menguntungkan. Ya, gitu. Terus yang kedua juga ya, dari segi dialek, dari segi narasi yang mau dibangun, ini udah nggak mendukung lagi gitu kan. Terus yang ketiga juga ya, kan kita udah tahu kalau yang namanya daihat seperti ini, itu kan dia pantang mundur ya kan. Yang penting dia ngetop, dia punya nama, dia punya semangat yang dilihat orang. Ini juga hal yang tidak menguntungkan. Barangkali itu yang dipandang oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalaupun ada vonis yang masuk Roy Suryo CS, bukan dia. Betul, itu ya. Sedangkan saya lihat ya,
kalau nanti di pengadilan kan bukan lagi bicara tentang lu gue di dalam persoalan ini, atau katakanlah ya menyebut-nyebut hakim dibayar, hakim milik Jokowi, kan bukan seperti itu. Tapi tentunya ada bahasa-bahasa yang konstruktif yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan itu tidak dimiliki oleh Kosinudin. Dan nampaknya itu dimiliki oleh Refli Harun dalam kaitan ini. Ya. Cuma juga kalau saya lihat ya apakah tetap bisa menolong? Kan menurut saya juga tidak. Gitu loh. Karena konteksnya dalam pandangan saya itu jangan hanya melihat satu sisi persoalan ini. Tapi juga harus terakumulasi dari berbagai sisi. Kita kan nggak hanya melihat bahwa oh ini tentang penistaan, ini tentang penghinaan, penghasutan, bukan itu. Ada persoalan-persoalan lain yang nanti kita bahas di sini. Nah, itu menarik gitu. ini Pak, karena memang yang saya tangkap ya, Refli itu setelah menjadi bagian garda depan kuasa hukumnya Roy Suryo CS, Ya. memang yang selalu dibicarakan itu adalah pasal-pasal yang terkait dengan yang pelaporan Pak Jokowi. Betul. Ya, soal tadi itu kriminalisasi gitu ya. Jadi ini kan pokoknya narasinya ini ada kelompok peneliti yang sedang melakukan tugasnya, terus kemudian Pak Jokowi tersinggung, Ya. terus memakai tangan aparat hukum Betul. untuk menabok gitu loh, dikriminalisasikan gitu. Dan sama sekali nggak pernah menyinggung soal pasal yang ditambahkan oleh tim penyidik soal pengeditan. Ya, 32 dan 35. 32 dan 35 Undang-Undang terkait dengan ITE. Ya. Nah itu gimana Pak Suhadi ngelihat ini? Menarik ini. Ya, jadi gini. Makanya saya lihat juga di sini, ya. Pak Refli sebagai seorang profesor dan juga ahli hukum dalam persoalan ini, dia udah nggak mati belum? Apa yang dikenakan pasal-pasal tersebut oleh penyidik kepada Roy Suryo dan kawan-kawan? Dia hanya melihat kepada tentang tentang berkaitan masalah fitnah, ya, terus juga pencemaran nama baik, terus penghasutan. Itu kelihatannya yang dilihat itu. Ya. Nah kalau itu memang itu adalah wilayah atau katakanlah domain laporannya Pak Jokowi. Yeah. Dan sekali lagi saya katakan di sini ya, Pak Jokowi itu hanya melaporkan hal-hal yang memang selama ini dikatakan sebagai bahwa itu bentuk-bentuk yang dinarasikan oleh Refli itu adalah bentuk-bentuk dari penelitian sehingga dia nggak boleh dikenakan sebuah pasal-pasal pidana. Yeah. Jangan salah. Kalau melihat konstruksi hukum dari awal penyelidikan sampai dengan tahap kepenyidikan, ya sampai kemudian sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan perkara sudah dilimpahkan dan saya juga udah mendengar ini udah ada petunjuk dari pihak kejaksaan. Artinya laporan itu ada dua. Bukan hanya Pak Jokowi nih yang membuat laporan, tapi juga penyidik ya itu juga membuat laporan. Ya, laporan tentang apa? Laporan tentang ditemukannya suatu data di mana dari hasil penyelidikan ada tindak pidana lain. Ya. Gitu. Nah, sekali lagi saya katakan, emang dibenarkan kalau dikatakan seperti itu terus kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik, boleh dilakukan karena itu ada di dalam Perkap. Perkap itu turunan dari KUHP. KUHP punya turunannya adalah peraturan Kapolri. Itu turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi dibenarkan. Nah, kemudian apa sih? Dibenarkan bahwa penyidik boleh membuat laporan, boleh menambahkan pasal, gitu boleh, Pak ya? Betul. Bukan hanya menambahkan pasal. Kalau menambahkan pasal kan nggak boleh. Oke. Jadi dia harus membuat laporan dari hasil temuan ada pasal yang tidak dilaporkan. Yang melaporkan itu adalah penyidik. Sebagai orang yang memeriksa perkara tersebut. Bentuknya adalah membuat laporan dulu. Jadi nggak sekonyong-konyong dia membuat laporan nih. Ya, ada laporan dulu, namanya laporan tipe A. Kita pernah bahas di Cokro TV juga. Ya, itu adalah bentuk dari Perkap. Kemudian dari laporan yang ada ini, ya, kemudian ditambahkan pasalnya. Kan laporannya dia yang membuat. Termasuk laporan itu kan pasal yang disebutkan. Apa ditemukannya? Ada 2, ya, dugaan pengeditan.
Oke. dugaan memanipulasi data dan lain sebagainya. Pasal 32 dan Ya, 35 itu Pak ya. ya, itulah yang dijadikan dasar ya berkaitan dengan laporan yang ada itu adalah pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Ini jadi jangan sampai ya dalam kacamata persoalan yang ada itu hanya ada dalam kasusnya laporan Pak Jokowi. Penyidik kok diabaikan laporannya gitu Ya, kan. ya, ya. Nah, kalau kita melihat laporan dari penyidik seperti yang kita udah jelaskan tadi, terus di mana dikatakan dia sebagai seorang peneliti, di Ya, mana dia sebagai seorang intelektual, Ya, di ya. mana dia sebagai orang yang disebut akademisi. Karena yang namanya seorang peneliti, seorang akademisi, dalam mengambil sikap itu adalah berdasarkan suatu data yang memang nggak boleh diutak-atik, yang nggak boleh direkayasa sedemikian rupa. Nah ini kan terjadi pengeditan, Ya. terjadi rekayasa. Makanya saya selalu menyatakan dari beberapa kali podcast di tempat lain juga, bahwa tindak pidana itu bukan hanya menyangkut masalah pencemaran nama baik, ya, penghasutan, bukan. Tapi juga ada persoalan-persoalan yang menurut saya skalanya besar, yaitu pengeditan data, Ya, ya. memanipulasi data gitu loh, ya kan? Ini diatur dalam pasal 32 dan 35 ya Undang-Undang ITE, di mana laporan tersebut bukan hasil laporannya Pak Jokowi, Ya. tetapi hasil laporannya Polda Metro dalam hal ini Ya. penyidik. Jadi jangan dilihat satu parameter bahwa ini ada satu laporannya Pak Jokowi, bukan. Ya. Nah, kalau kita larikan ke pasal 32 dan 35, memang bisa diklasifikasikan dia seorang peneliti. Nah, itu. Kan nggak bisa Ya, dong betul, gitu. betul. Dan ini pasal 32 dan 35 ini ancaman hukumannya Berat. nggak main-main Pak ya. Berat. Jadi- Bukan hanya ancaman hukuman, ada denda di situ. Oke. Gimana Iya Pak? kan? Bisa dijelaskan lagi Pak? Itu Baik. Ya, di dalam pasal 32 ya, yang saya baca itu ancaman hukumannya 10 tahun. Ya. Terus dendanya itu 10 miliar. Nah, berkaitan dengan pasal 35 nih ya, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Dendanya 12 miliar gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari katakanlah yang paling jelas dan terang di dalam persoalan itu berkaitan dengan pengeditan. Memang seorang yang dikatakan peneliti diedit dulu orang produk penelitiannya itu kan nggak mungkin dong, ya. Nah kalau dia melakukan pengeditan itu masuk dalam ranah pidana, gitu loh. Kan saya juga berkali-kali juga bicara berkaitan dengan masalah pengeditan itu bukan lagi didasari kepada niat baik, ya kan, kepada goodwill-nya seorang peneliti, tetapi sudah masuk kepada tindak pidana. Itu yang disebut dengan mens rea. Niat jahat. Ya. Di sini kan kalau mens rea itu kan tidak ada niat jahat. Tapi di sini ada niat jahatnya, ada mens reanya, ya kan? Ya. Ada perbuatan-perbuatan pidananya di dalam persoalan ini. Nah, kalau perlakuan ini benar dugaan bahwa memang ada pengeditan, sebagaimana juga sumber yang layak saya percaya, kan bukan hanya berkaitan dengan masalah mens reanya, ya, adanya tindak pidana di sini, ada perbuatan jahatnya, tetapi juga ada aktus serius. Apa yang disebut dengan aktus serius? Aktus serius itu adalah sebuah perbuatan, ya. Misalnya, contoh yang paling gampang, orang ya mengambil barang, ya. Apabila barang itu sudah diambil, sudah dibawa, kemudian dicuri barang itu, itulah yang disebut dengan aktus serius. Artinya mengambilnya itu disebut dengan aktus serius, perbuatan pidana. Nah di sini apa yang disebut dengan aktus serius? Aktus seriusnya itu mengedit data, mengedit ijazahnya Pak Jokowi dijadikan sedemikian rupa, kemudian diblast, ya dipiralkan, ya, dan orang taunya ijazahnya Pak Jokowi terduga palsu. Itu. Jadi apa yang dikatakan peneliti di sini? Nggak bisa. Karena yang namanya peneliti itu dasarnya, basicnya, ya tentunya kalau kita melihat pada kacamata yang secara real, ya itu kan harus dokumen asli yang dilihat, bukan fotokopi. Dari segi itu aja bermasalah. Dari situ aja udah bermasalah. Bagaimana dikatakan peneliti? Makanya kan sebetulnya sederhana. Kalau saya berdebat dengan Repli, saya mau tanya, dasar penelitian itu apa? Kan sebetulnya sederhana dong.
Fotokopi, emang boleh fotokopi? Kamu kan sebagai seorang pengacara, apalagi sebagai seorang profesor, ya kan? Emang boleh fotokopi dijadikan dasar suatu sumber akademisi atau sumber penelitian? Kan nggak boleh. Ya. Karena dalam hukum acara pidana perdata, yang namanya bukti itu harus asli, bukannya fotokopi. Ya, kalau di pengadilan kalau ditunjukin asli fotokopinya ditanyakan aslinya mana? Ya, ya, Kan ya. gitu. Sama juga. Ya, ini bukan hanya fotokopi, Pak. Ini bahkan fotokopi yang diupload di Ah, medsos. betul. Ya, bukan hanya fotokopi yang diupload, tapi juga fotokopi yang diedit. Itu loh betul, persoalannya. betul. Ini penyakit yang paling mengerikannya tuh di Ya, sana. ya, ya. Dan itu bukan Pak, pasal tentang yang saya katakan selalu itu ya. remeh-temeh lah, Ya, ya kan ya, di ya. atas di bawah 5 tahun, ya kan. Kalau sekarang kalau kita melihat kepada kitab undang-undang hukum pidana, ya ancaman di bawah 5 tahun itu kan kerjanya sosial, dibawa di luar kan, nggak boleh di dalam penjara, Oke. ya kan. Tapi kalau udah ancamannya 12 tahun kan Ya. udah nggak bisa. Ya. Ya kan? Apalagi dalam khususnya kasus kalau memang 32 dan 35 yang kemudian tadi yang Pak Suhadi sebut ya, yang ITE itu, Roy Suryo sudah pernah, kan dia residivis. Betul. Gitu ya. Ya. Jadi nanti akan tambahan sepertiga gitu Pak. Sepertiga lagi gitu kan. Jadi poinnya udah jelas di dalam persoalan ini. Pak Roy itu berat banget buat saya. Ya, terutama Roy Suryo. Ya, ya. Dan juga Rismond ini sekarang kan juga kayaknya juga mulai menghilang nih. Iya, betul. Berkaitan dengan katanya kemarin ada laporan bahwa S3-nya itu diduga tidak benar. Betul, Ya soal, kan? bukan hanya itu Pak, ada surat kematian. Jadi kan dia kan karena dapat beasiswa dari Jepang, pemerintahan Jepang. Betul. Nah, terus kalau nggak selesai kan harus dikembalikan tuh. Kayak inilah. Nah, untuk mengakali itu dia bikin surat pengakuan. Surat kematian katanya. Itu juga rame itu Pak. Itu luar biasa. Jadi Rismond sekarang juga kena batunya dia gitu. Nah Pak, ini menarik kalau soal tadi pasal 32 dan 35 ITE ini Pak. Kalau kita yakin lah ya, atau kita tahu lah bahwa Refli Harun ini ahli hukum lah gitu ya. Pasti kan dia tahu nih ada pasal ini yang dikenakan. Tapi dia tidak pernah menyinggung. Bahkan ketika dia ke MK, yang digugat adalah pasal-pasal yang tadi itu, yang terkait dengan laporannya Pak Jokowi. 310, 311. Ya, nah ya ini kan? Apakah ini bagian dari framing dia? Ya. Atau bagaimana melihatnya Pak? Kan nggak mungkin dia lupa atau apa, kan nggak mungkin gitu. Sengaja dibelokkan ke sana supaya dia akan mendapatkan tepuk tangan kalau berhasil gitu ya. Dapat Sehingga orang lah dia ya. Ya. Betul. Sementara pasal yang justru krusial 32 dan 35 tidak pernah disebut-sebut. Disembunyikan. Itu apa itu Pak? Ini menurut Pak Suhadi apa? Jadi begini, kalau saya sebagai seorang pengacara juga itu mungkin akan berpikir yang sama dengan dia. Karena apabila laporan pokok itu hilang ya, atau katakanlah bisa di-drop atau bisa dihentikan atau tidak boleh diproses, maka laporan-laporan yang lainnya secara otomatis itu juga tidak boleh berlaku gitu kan. Makanya dia selalu menonjolkan bahwa ini perkara berkaitan dengan penistaan, penghinaan dan lain sebagainya. Dia mengabaikan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ini. Larinya gitu kan? Dilarikan ke Pak Jokowi tersinggung gitulah gitu ya. Jokowi tersinggung dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi ya, laporan Pak Jokowi ya itu bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi juga ada laporan lain ya yang memang udah dikembangkan oleh penyidik berkaitan dengan masalah ini. Jadi kalau dikatakan laporannya hanya kepada masalah penghinaan, penistaan dan lain sebagainya itu salah besar. Karena ada pasal lain yang seperti kita tadi bahas itu, ya itu pasal 32 dan 35 dan itu bukan laporannya Pak Jokowi, tapi laporan hasil temuan dari penyidik. Jadi kenapa juga dia tidak mau membicarakan menyangkut masalah ini? Apakah mungkin tadi seperti yang saya katakan tadi, saya sebagai seorang pengacara kalau memang mau mengakali ya saya nggak melihat kepada substansi yang sangat besar dalam persoalan ini. Tapi saya mainkan narasi yang memang enak dilihat banyak orang kan gitu kan. Karena kalau bicaranya ke Pak Jokowi kan lebih enak. Nyerangi kan juga lebih enak kan. Betul. Karena kenapa? Pak Jokowi nggak pernah melawan. Pak Jokowi orangnya tetap santun. Pak Jokowi orang yang selalu memaafkan. Itu kan yang tergambar oleh mereka, ya. Jadi dia gampang lah kalau jelek-jelekin Pak Jokowi itu paling udah nggak ada sanksinya.
Tapi kalau jelek-jelekin penyidik, mungkin dia kena masalah lagi nantinya Betul, betul, kan, betul. gitu kan? Gitu. Makanya kan dia kemudian kan mempersempit kasusnya gitu, seakan-akan ini soal kriminalisasi gitu ya, Betul, supaya orang tuh larinya publik tuh kemudian pandangannya terarah kepada Pak Jokowi gitu ya, terus dia ke MK gitu ya. Tetapi yang pasal dari penyidik itu yang 3235 jadi seakan-akan kabur gitu ya, betul. terabaikan gitu. Nah, Pak, kalau melihat dari situasi seperti itu, bagaimana Pak Suhadi melihat prospek atau kelanjutan dari kasus ini, Pak? Kan sekarang sudah diterima MK ya, Pak Saldi Isra bilang sudah diterima loh, bukan disetujui. Iya, betul. Harus dibedakan itu, diterima laporannya kemarin nggak lengkap, sekarang dianggap lengkap kan sudah diperbaiki dan macam-macam. Iya. Nah, tapi ini menurut Pak Suhadi prospeknya bagaimana ke depannya ini kasus ini, Pak, secara umum? Ya kan nggak ada pengaruh dalam persoalan ini gitu kan. Karena yang namanya perkara-perkara itu bisa dihentikan dalam konteks bahwa memang nggak boleh dilanjutkan. Itu kan kalau lihat kepada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1951 atau berapa itu saya agak lupa tahunnya ya kan. Itu kan jelas ya. Perkara itu memang mengandung unsur keperdataan, ya kan. Jadi kalau memang ada gugatan perdata itu bisa ditangguhkan dan lain sebagainya. Tapi kalau enggak kan enggak bisa. Oke. Dan tidak ada dalam rumus apapun ya proses MK itu mempengaruhi dari proses penyidikan. Oke. Karena kan wilayahnya beda, ya kan. ya. Karena MK itu kan Mahkamah Konstitusi. Dia menguji tentang undang-undang, undang-undang yang diberlakukan. Undang-undang itu bertentangan enggak perasaannya kepada undang-undang dasar. Kalau itu tidak, ini bukan domainnya MK dalam kaitan ini gitu kan. Ya boleh aja nanti tetap disidangkan oleh MK mungkin. Daripada nanti juga capek MK diserang-serang terus, ya disidangkan. Tapi pada ujungnya itu nol, nihil. 1000% saya katakan itu nggak mungkin bisa terjadi. Kalau begitu rusak hukum di Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Orang kalau nggak puas lari dong ke MK. Kan jadi seperti itu dong sandarannya. Padahal MK itu bukan domain kerjanya daripada berkaitan dengan kasus-kasus yang berjalan, ya kan? Kaitan dengan penyidikan itu berpacunya kepada hukum pidana, ya. Hukum pidana itu ada di peradilan umum, bukannya di MK. MK kan termasuk peradilan khusus, ya kan? Karena apa saya katakan itu? Dia hanya menguji tentang undang-undang, benar tidak? Terus ada peraturan yang memang dilarang. Yang diuji itu norma dan sebagainya. bukan peristiwanya. Bukan gitu, Pak, peristiwanya gitu kan? Ya. Kalau Nah, itu nggak masuk, ya nggak bisa. Nah gitu. ini apa kalau dilihat dari seperti itu, apa ini bagian dari buying time? Bisa terjadi, Karena aja terjadi. Kan kemarin kan buying time-nya bermacam-macam cara tuh. Ini kan sekarang itu bagian dari supaya nggak segera sidang atau apa gitu. Menurut Pak Suhadi gimana? Menurut saya juga bukan, ya. Karena kenapa saya katakan seperti ini bukan? Karena yang saya lihat juga dalam persoalan ini tadi nggak ada parameter ukuran ini kemudian dijadikan dasar untuk buying time tadi nggak ada. Karena kenapa? MK jalurnya beda dengan kepolisian karena polisinya itu tunduk kepada hukum pidana umum bukannya yang bersifat kekhususan tadi gitu kan. Emangnya ada apa dalam kasus ini kan nggak ada. Kalau dia memang mau menguji tentang masalah penyidikannya nggak benar, ada pelanggaran dan lain sebagainya, kan laporannya bukan ke MK. Ya, laporannya adalah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ajukan dalam bentuk pra peradilan. Kenapa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Karena yang namanya Polda itu adanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu sekali lagi, kenapa dia nggak berani? Kok nyari-nyari persoalan yang menurut saya, aduh, nggak masuk akal, ya. Tapi ya saya hormati, namanya juga berjuang. Usaha, Pak. Berusaha. Namanya juga usaha. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas pencerahannya dan diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.